Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Kembali lagi dalam Victory in Prayer pada malam hari ini. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga akan mendengarkan firman-Mu, juga kami akan membawakan doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami, apapun yang menjadi puji-pujian kami, apapun yang keluar dari mulut lidah bibir kami, itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan VIP dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami menaikkan setiap pokok doa syafaat kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami ditempatkan di gereja kami Tuhan, GBI Batu Penjuru Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua adalah yang terbaik yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan.
Pada malam hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap penata layan-Mu, setiap yang melayani Engkau di GBI Batu Penjuru Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, berikan kesehatan, segala sesuatu yang mungkin sedang menjadi pokok doa mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya mukjizat terjadi untuk setiap jemaat-Mu, setiap yang melayani Engkau, untuk juga setiap penata layan yang ada di gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan kehidupannya, berkati keluarganya Tuhan. Kami yakin dan percaya juga mukjizat Engkau berikan untuk keluarga Bapak dan Ibu Gembala kami. Dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya Engkau pakai mereka dengan sangat luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat di gereja kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, setiap obat-obatan yang mereka minum, dokter yang menangani juga Engkau berkati. Kami juga yakin dan percaya pada malam hari ini mukjizat terjadi untuk setiap jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin sedang dalam pergumulan apapun itu Tuhan, ekonomi, pekerjaan, sekolah, apapun itu Tuhan. Kami mau bawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya di Victory in Prayer malam hari ini Tuhan, mukjizat-Mu terjadi untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat negara kami Indonesia Tuhan, Kau yang berkati negara kami. Pemimpinnya Engkau yang berkati Tuhan, biarlah pemimpin kami dari presiden hingga jajarannya dan yang terendah sekalipun Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk mereka Tuhan, biarlah mereka boleh memimpin negara kami dengan baik. Kami juga rindu Tuhan boleh terjadi kebangkitan di negara kami ini Tuhan, biarlah setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, berkati setiap orang-orang yang ada di sekeliling kami, di sekitar kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, sehingga bukan hanya kami tetapi mereka juga boleh merasakan mukjizat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang berkati juga yang Semi yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau naikkan lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ulangi lagi ref yang tadi, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Benar Tuhan, seperti pujian ini mengatakan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan, dan Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Dengan cara-Mu dan di waktu-Mu yang tepat Tuhan, kami akan melihat Engkau menjadikan semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berbicaralah bagi kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin, haleluya. Shalom, kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara Anda ada di rumah. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, saya percaya di malam hari yang indah ini, walaupun Bapak Ibu Saudara ada yang bekerja sepanjang hari ini, ada juga yang mungkin sekolah, bagian pelajar, tapi kita percaya di malam ini kita mau sama-sama meluangkan waktu kita, meluangkan waktu yang terbaik
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh senang bisa diberi kesempatan kembali untuk membawakan firman Tuhan di ibadah Victory in Prayer malam hari ini. Saya diberi tema oleh Bapak Gembala, yaitu mujizat masih ada. Bapak Ibu yang percaya mujizat masih ada, silakan ketik di kolom komentar, di kolom live chat, mujizat masih ada. Haleluya. Pada malam hari ini saya sedikit mau sharing, saya mau membagikan pengalaman saya yang terjadi beberapa bulan ke belakang ini tentang perjalanan saya untuk masuk ke kuliah, masuk universitas. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, saya baru saja lulus dari sekolah menengah atas, saya baru lulus dari SMA, dan seperti anak SMA pada umumnya, saya mau melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih lagi, yaitu untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, upaya pertama yang saya lakukan untuk masuk ke perguruan tinggi adalah ikut jalur SNBP. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, jalur SNBP ini adalah seleksi yang didasarkan pada nilai raport siswa semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, tapi yang bisa ikut SNBP ini bukan semua siswa dalam angkatan itu, tetapi hanya 40% siswa terbaik dengan nilai tertinggi pada sebuah angkatan itu. Nah, puji Tuhan, saya masuk dalam 40% siswa dengan nilai tertinggi, nilai akumulasi semester 1 sampai semester 5 tertinggi. Tapi sayangnya dari 68, jadi dari 100% itu 40%-nya adalah 68 siswa satu angkatan. Saya mendapat ranking paralel 60 dari 68 siswa. Nah, saya bisa mendaftar dengan jalur SNBP ini, tetapi saya nggak berharap banyak karena ibaratnya yang rankingnya di atas saja, mungkin ranking 1 sampai 10 paralel itu belum tentu bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka daftarkan gitu, apalagi saya yang ranking 60 gitu. Benar aja saya menunggu, karena hanya menginput nilai raport, sisanya saya hanya tinggal menunggu pengumumannya sampai suatu hari tiba di hari pengumuman kelulusannya. Saat itu saya buka ya nothing tulus aja gitu, jadi nggak ada yang saya harapkan, karena seperti yang saya bilang tadi, saya ranking 60 dari 68 siswa. Saat saya buka memang saya ditolak, saya tulisannya belum diterima di universitas yang saya mau. Saat itu saya sedih, walaupun dari awal saya nggak berharap gitu, tapi saya sedih karena mau gimana pun juga ini adalah perjuangan saya selama di SMA, 3 tahun di SMA, inilah perjuangan saya. Di situ saya sedih, tapi setelahnya saya mengucap syukur sama Tuhan tentang apapun hasil yang udah tadi keluar, itu saya mengucap syukur. Dan di saat itu juga saya bertekad untuk belajar lebih sungguh lagi, belajar lebih giat lagi untuk saya mendaftarkan diri di SNBT. Jadi setelah SNBP ada SNBT, tapi berbeda dengan SNBP yang menggunakan nilai raport. SNBT ini didasarkan pada tes. Jadi kita setelah pengumuman SNBP itu ada waktu kurang lebih 1 bulan lebih atau 2 bulan, saya lupa. Itu kita bisa belajar untuk nantinya ikut SNBT ini yang seleksi berdasarkan tes. Nah, saat itu banyak sekali pengorbanan yang saya korbankan gitu untuk tes ini gitu. Saat itu saya mengorbankan waktu saya mengorbankan waktu dengan cara saya belajar benar-benar bisa sampai dini hari. Terus juga saya les tiap hari, belum ditambah lagi PM di sekolah tiap pagi, sorenya saya harus les lagi. Itu saat itu masa-masa yang berat menurut saya. Dan teman-teman juga pastinya ngajak misalnya nongkrong atau main, itu juga saya harus tolak karena kalau ada yang ngajak main yuk nongkrong, udah lama nih gak ketemu, karena kan udah lulus 2 bulan tuh setelah kelulusan, jadinya pada kangen gitu, mungkin pengen main kita kan. Nah terus saya jadi harus tolak-tolakin karena yaitu saya masih harus fokus, saya masih harus berjuang buat SNBT ini. Nah, singkat cerita saya saya persiapan SNBT, saya mengikuti tes waktu itu di Fakultas Kedokteran UI, jadi di Salemba saya ikut tes. Setelahnya jangka waktu 1 bulan baru ada pengumuman kelulusannya gitu. Nah, di jangka waktu 1 bulan ini saya benar-benar nunggu, saya benar-benar berharap sama
hasil ini, karena ini adalah salah satu tes yang kalau kita masuk kita nggak perlu bayar uang pangkal, hanya tinggal bayar UKT-nya aja. Nah, saya sungguh berharap pada tes ini, tapi singkat cerita sebulan kemudian pengumuman kelulusan diadakan. Pas saya buka ditolak juga. Nah, jadi di situ saya benar-benar sedih, saya benar-benar kecewa, saya benar-benar pusing, benar-benar mungkin kata campur aduk adalah kata yang tepat buat menggambarkan kondisi saya saat itu, menggambarkan keterpurukan saya saat itu. Nah, tapi saya tidak membiarkan diri saya berlama-lama dalam keterpurukan itu, dan saat itu saya yakin saya memang harus berjuang. Saya memang masih harus berjuang dan saya nggak boleh berlama-lama seperti ini. Terus TO mulai saya kerjakan lagi karena saya harus mempersiapkan diri untuk ujian mandiri dan ujian yang lain-lainnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui juga, setelah SNBT itu saya mendaftar kurang lebih 8 seleksi masuk untuk masuk ke perguruan tinggi. Di dalamnya ada beasiswa dan juga mandiri. Nah, perlu diketahui juga 8 ini di luar yang saya sebutkan 2 tadi, jadi di luar yang diadakan pemerintah. Nah, setelah saya mengikuti tes ini, satu persatu tes pun saya lewati dengan pengorbanan yang gak mudah. Seperti yang tadi saya bilang, teman-teman saya yang udah ketolak di SNBT masih udah bisa main. Saya juga biasa main basket tiap sore. Mereka udah pada bisa main, udah ngajakin. Ada yang ngajakin juga main ngobrol-ngobrol, nongkrong gitu. Tapi saya tetap harus tolakin karena saya belum bisa tenang gitu. Saya masih harus berjuang lah istilahnya. Nah, setelah ujian-ujian saya lalui, itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara, karena ujian-ujian ini kebanyakan diadakan melalui online dan harus menggunakan perangkat laptop atau PC. Nah, saat itu PC di rumah saya sedang rusak dan jadi saya harus meminjam laptop gereja untuk mengerjakan setiap tes yang ada gitu. Saya harus bolak-balik dari rumah, dari Bumi Mutiara ke pondok, bolak-balik untuk minjam laptop yang saya gunakan untuk tes-tes tersebut gitu. Jadi nggak mudah perjalanan saya waktu itu. Lumayan sangat melelahkan dan sangat terpuruk lah saat itu, karena di satu sisi ya itu teman-teman saya udah banyak yang bisa tenang, udah bisa main, tapi saya masih harus berjuang gitu. Nah, di tengah-tengah perjuangan saya ini, di tengah-tengah capek yang saya lalui, ada satu ayat yang sangat menguatkan saya, yaitu di Amsal 23 ayat yang ke-18. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca di rumah, tapi saya akan bacakan. Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu adalah ayat yang selalu berulang kali ada di pikiran saya setiap kali saya capek, setiap kali saya lelah gitu menghadapi tekanan-tekanan ini. Tapi itulah ayat yang selalu menjadi pegangan saya pada saat itu untuk melewati semua hal-hal yang menjadi tekanan bagi saya gitu. Nah, singkat cerita, tes demi tes saya lalui dan saya mendaftar di Universitas Telkom pada saat itu. Dan kebetulan jalur yang saya daftarkan ini jalur tes, dan ini adalah jalur terakhir, dan di hari terakhir saya daftar itu adalah jalur terakhir untuk masuk ke Universitas Telkom. Nah, saat itu saya mendaftar, saya coba semua jalur yang bisa. Saat itu saya mendaftar Telkom. Saya ingat tesnya adalah tanggal 14 bulan Juli. Tanggal 14 Juli dan tanggal 15-nya langsung pengumumannya. Singkat cerita, pengumuman di hari pengumuman itulah hari Sabtu. Nah, saat itu saya sedang tapping. Saat tapping itu saya bingung. Telkom ini nggak ngasih jamnya kapan pengumumannya bisa dibuka, tapi dia hanya ngasih tahu tanggal 15. Jadi saya berpikir mungkin sepanjang hari tanggal 15 itu bisa dibuka gitu. Saya nggak tahu jam spesifiknya. Jadi
saat itu saya sedang tapping, saya bersama teman-teman di sini, saya tanya, guys, kira-kira gue buka nggak ya pengumumannya hari ini nih gitu kan. Nah terus teman-teman juga jawab, wah jangan Sam, takutnya nanti kalau misalnya buka ketolak atau gimana seperti yang udah-udah, takutnya nanti malah ngaruh ke sayanya, jadi malah nggak semangat tappingnya atau segala macam gitu kan. Nah saat itu tapi entah pikiran saya seperti apa, saya berbaring di kasur, saya buka saat itu, saya buka dan puji Tuhan, hasilnya adalah saya diterima di Telkom University dan sekaligus menjadi akhir dari perjuangan saya mencari universitas. Nah itu dia pengalaman yang saya bagikan pada sore hari ini. Dan melalui perjalanan ini saya juga belajar bahwa mujizat masih ada, dan harapan yang saya taruh dalam Tuhan itu nggak akan pernah hilang. Karena kalau saat itu saya mengandalkan kenyataan yang saya lihat di depan mata, rasa-rasanya nggak ada harapan gitu. Karena berkali-kali ditolak, berkali-kali saya nyoba tes, tapi hasilnya selalu merah lagi, selalu gagal lagi gitu. Nah, kalau saya mengandalkan apa yang saya lihat saat itu, mungkin saya bisa putus asa dan jadinya nggak semangat, bisa jadi saya berhenti saat itu gitu. Tapi karena saya punya pengharapan dalam Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan masih ada, jadinya saya tetap kuat dan tetap mencoba universitas lain selain yang saya mau gitu. Jadi saya nggak berhenti mencoba, saya nggak berhenti berusaha, saya tetap berjuang karena saya percaya harapan saya nggak akan hilang dalam Tuhan, dan bahwa Tuhan sanggup mengadakan mukjizat. Dan Tuhan sanggup mengadakan mukjizat ini di detik-detik terakhir saat kita nggak ngelihat adanya dasar untuk kita berharap pada kenyataan yang kita lihat gitu. Nah saya juga mau Bapak Ibu Saudara kita belajar bersama-sama bahwa mujizat yang Tuhan adakan buat kita itu sesuai dengan waktunya Tuhan dan caranya Tuhan gitu. Karena mujizat ada tanggung jawabnya Tuhan, tetapi percaya dan berharap dalam Dia adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak ya. Mari kita akhiri ibadah VIP kita pada malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam tiap langkah kaki kehidupan kami, bahwa segala pencobaan yang kami lalui Tuhan, segala keringat yang kami lalui, segala pengorbanan yang kami lalui Tuhan, itu semua Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan perhitungkan, dan itu semua tidak luput dari kendalinya Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap, selalu menaruh harapan hanya padamu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Terima kasih atas kesaksian yang telah kami dengar. Kiranya kesaksian yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan boleh memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat GB Batu Penjuru yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan tidur, kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kami akan beristirahat. Kira Tuhan yang memberkati istirahat kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan berikan istirahat yang baik, istirahat yang cukup, hingga kami besok boleh kembali beraktivitas dengan kesehatan yang baru, dengan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.